Halo, bertemu kembali dengan saya Irenemus Erwin Indrawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi biaya. Saat ini sudah memasuki pertemuan keempat. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai metode harga pokok proses. Eh, Metode harga pokok proses ini merupakan kelanjutan dari pertemuan ketiga. Bila pada pertemuan ketiga kemarin kita membahas mengenai bagaimana menghitung harga pokok produksi, metode proses untuk satu departemen dan dua departemen. Kemudian setelah tahu cara menghitungnya untuk mencari HPP, juga bagaimana cara menjurnalnya. Nah, pada pertemuan keempat merupakan kelanjutannya, yaitu bagaimana bila terjadi masalah, bagaimana bila dalam proses produksi ada barang yang hilang. Nah, barang yang hilang ini dibagi dua, awal proses dan akhir proses. Bila awal proses berarti kita sudah mengetahui dari awal. Bila hilangnya di awal proses departemen pertama, tidak ada masalah dalam penghitungan ekuivalen, semua berlaku normal. Hanya pasti harga pokok produksinya meningkat ya. Misalnya contoh, masuk 1000 biaya 1 juta ya kan, tentunya ketika baru akan mulai hilang tinggal 900. Nah, dalam perhitungan ekuivalen tidak akan berpengaruh, hanya kan pembaginya yaitu unit berkurang ya, harusnya 1 juta dibagi 1000, karena hilang tinggal 900 maka menjadi 1 juta dibagi 900. Nah, tentu saja maka biaya produksinya, HPP-nya akan meningkat. Biaya produksinya tetap, cuman harga pokok per unitnya meningkat. Nah, apabila dia proses awalnya hilangnya pada departemen kedua, sama saja, uh, pembaginya juga jadinya berkurang kan. Nah, tentu saja mengakibatkan harga pokok per unitnya naik. Nah, cuman pada awal proses, bila hilangnya pada awal proses, tidak akan mempengaruhi perhitungan ekuivalen, karena perhitungan dianggap belum masuk ke proses produksi. Sedangkan bila hilangnya pada akhir proses, maka itu akan mempengaruhi perhitungan ekuivalen, karena barang yang hilang pada akhir produksi dianggap sudah menyerap tenaga biaya-biaya sebesar 100%, sehingga dianggap sudah produk produk jadi biayanya harus dimasukkan, dianggap produk jadi. Nah, cuma nanti yang dihitung hanya biayanya saja, tapi kuantiti yang hilangnya tidak dihitung, sehingga akan menambahkan total biaya, tapi pembagi produknya berkurang. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide pertama ya. Nih, produk hilang awal proses. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan ya, produk hilang awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi departemen bersangkutan, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen ya. Jadi hilangnya dia di awal, tapi biayanya, rupiahnya tetap masuk. Jadi kan misalnya biaya bahan baku ya, itu kalau hilang ya. Misalnya bahan baku 1 juta dengan unitnya 1000, tapi ternyata hilang 100, tinggal 900. Nah, tetap tidak mengaruhi ikut perhitungan unit ekuivalen. Cuma nanti kan seharusnya barang jadinya 1000, ini hanya 900. Jadi pembaginya akan hilang saat menghitung harga pokok proses. Yang kedua, pada departemen pertama mengakibatkan meningkatnya harga pokok produksi ya. Jadi meningkatnya karena pembaginya hilang ya, karena unit kan pembagi ya. Nah, biaya dibagi unit. Pada departemen kedua dan seterusnya mengakibatkan menaikkan harga pokok produksi. Pasti efeknya sama-sama menaikkan harga pokok produksi. Cuman meningkatkan harga pokok ini ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen pertama. Jadi efeknya pasti mempengaruhi harga pokok produksi ya. Barang yang hilang itu karena unit merupakan pembagi 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 dari rupiahnya.
Kemudian bila hilang di akhir proses, produk hilang akhir proses dianggap sudah menyerap biaya produksi di departemen bersangkutannya. Jadi bila ketahuannya pada akhir periode, dianggap produk tersebut telah menyerap biaya yang dikeluarkan. Jadi BBB-nya 100%, BTK-nya 100%, BEP-nya 100%. Jadi sudah dianggap menyerap seluruh biaya yang dikeluarkan, sehingga berpengaruh pada perhitungan ekuvalen, dianggap produk jadi. Jadi nanti rumusnya berarti apa? Produk jadi ditambah produk dalam proses dikali persentase penyelesaiannya. Itu kan rumus normalnya. Karena ada produk hilang maka ditambahkan produk hilang. Jadi misalnya masuknya 900 ditambah 900 ditambah 900 dikali 50% misalnya ya, ditambah 100 lagi yang hilang. Harga pokok produk hilang akhir proses harus dihitung, ya kan? Harus dihitung diberlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya. Jadi nanti itu akan menambah biaya produk jadi, tapi hanya menambah biayanya saja, tapi unitnya tidak bertambah. Jadi misalnya produk jadi 800 ya, hilangnya 100 kan. Nah, jadi maka produk jadinya adalah 800 dikali harga pokok. Misalnya harga pokoknya 100 kan, 800 kali 100. Nah, kemudian ditambah lagi produk hilang itu 100 dikali HPP 100. Nah, nanti biayanya ditambah yang 800 kali 100 dan 100 kali 100 ditambah, hasilnya ditambah ya, dijumlah dibagi dengan produk jadi. Jadi pembaginya tetap 800 ya. Yang 100 unit hanya memasukkan biayanya saja. Penambahan harga pokok produk hilang menyebabkan harga pokok persatuan produk yang selesai atau transfer di departemen berikutnya menjadi lebih besar. Ya sudah pasti ya, biayanya tetap tapi unitnya berkurang. Selanjutnya ini adalah format produksi ya. Nah, di sini kan biasa kalian isi kan. Ini produk masuknya berapa, kemudian selesai dalam proses, hilang awal proses. Nah, totalnya tetap harus sama ya kan, totalnya tetap sama. Nah, cuma nanti pembaginya di sini kan, misalnya di sini hilang 100, berarti di sini pembaginya adalah 900 tinggal kan kalau selesai semua kan. Kalau nggak selesai semua, rumus menghitung ekivalen tidak akan berpengaruh ya. Nah, jadi rumusnya tidak akan berpengaruh bila hilangnya di awal proses. Lihat kan, tidak berpengaruh, unit ekivalen tidak ada perbedaan. Ini yang di departemen kedua, sama departemen kedua juga tidak ada perubahan. Harga pokok yang disesuaikan. Nah, cuman dia ada penyesuaian di harga pokok dalam proses ya. Nah, nanti kita masuk ke dalam contoh ya. Dalam contoh soal ya. Ini kan misalnya kita dari departemen pertama misalnya menerima 100 unit dengan harga 1000 kan. 100 unit dengan harga 1000 dari departemen 1 kan. 100 unit dikali 1000 berarti 10.000 kan total biayanya. Nah, tiba-tiba hilang 10. Nah, tadi kan harusnya 100 kali 1000 9.000 kan. 100 kali 1000 10.000 kan. Nah, harusnya kan 10.000 dibagi 100. Karena hilang 10, pembaginya unitnya hanya 90 ya. Jadi 10.000 dibagi 90, maka harga pokok produknya lebih besar kan ketimbang di awal. Dia harusnya 10.000 dibagi 100 kan, karena hilang 10 jadi 10.000 dibagi 90. Nah, itulah penyesuaiannya. Unit ekivalen ini perhitungannya. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Nah, diketahui data produksi dari departemen 2. Nah, diketahui data dari departemen kedua. Nah, ini kita sudah di departemen kedua nih. Harga pokok produk dari departemen pertama adalah 115.000. 115.000 nih total biayanya 115.000. Produk masuk
adalah 2000, berarti kan seharusnya 115.000 dibagi 2000 kan. Nah, kemudian produk dari depan 2000. Nah, ini baru inputnya nih 115.000 dibagi 2000, itu harga per unit masuknya ya. Kemudian masuk dalam proses, selesailah 1600 ya kan. 1600, produk dalam proses 300. Berarti 1600 tambah 300 baru 1900 ya. Berarti ada produk hilang 100 ya. Nah, produk hilang awal. Nah, di sini di awal proses ya. Jadi saat masuk produksi diterimanya 2000 tapi masuk ke produksinya hanya 1900. Berarti 100-nya yang hilang. Nah, ini harus disesuaikan dulu harga produksi masuk dari departemen keduanya ya. Nah, di sini ada soalnya ya. Jadi nanti harusnya 115.000 dibagi 2000, karena hilang 100 menjadi 115.000 dibagi 2000 dikurangi 100. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kan 115.000 total costnya yang diterima, kemudian 2000 dibagi 100 jadi 60,53. Berapa peningkatan biayanya? Tinggal dihitung aja tadi. Yang pertamanya berarti 115.000 dibagi 2000 sama dengan berapa tuh? 115.000 dibagi 2000. Nah, nanti harga seharusnya dikurangi harga penyesuaian. Nah, selisihnya itu adalah peningkatan biaya produksi. Jadi kalau ditanya berapa peningkatan biaya produksinya, kita hitung dulu yang pertama. 115.000 dibagi 2000 sama dengan berapa? Nah, penyesuaiannya 115.000 dibagi 2000 dikurang 100, 60,53. Nah, yang tadi yang di atas dikurang yang bawah. Selisihnya itulah peningkatan biaya produksi dari departemen 1. Kemudian besarnya unit ekuivalen. Nah, ini tidak ada perubahan, tetap 1600, 300, 1900 kan. Cuman tadi sudah disesuaikan di sini. Penghitungan ekuivalen tidak ada perubahan, ke bawahnya juga tidak ada perubahan. Jadi kita hanya melakukan penyesuaian di harga pokok per unit saat dia masuk ya. Nah, semoga masih ingat ya. Nah, bila masih agak pusing, silahkan nanti bertanya kembali. Saya sudah cukup mengulang-ulang ya. Oke, nah di sini sama ya, tinggal kalian isi aja tadi masuknya berapa, jadi produk dalam proses produk jadi berapa atau ditransfer, produk dalam proses berapa, produk hilang berapa, totalnya harus tetap sama. Jadi intinya adalah rupiahnya harus tetap sama walaupun berapapun barang yang hilang ya. Jadi nanti total biaya produksinya harus tetap sama. Jumlah biaya produksi di sini harus sama dengan yang masuk nih. Jumlah biaya produksi yang masuk. Nah, ini selanjutnya adalah, nah ini produk hilang di akhir proses. Ini perbedaannya unit ekuivalennya. Biaya normalnya hanya produk selesai ditambah perkalian. Nah, karena ada produk hilang, ada penambahan ini. Nah, perbedaannya hanya di ini. Jadi yang hilang ini, yang hilang di akhir proses dianggap produk sudah jadi. Hanya untuk perhitungannya saja, hanya untuk menambah biayanya saja nanti ya. Jadi perhitungan ekuivalennya berubah. Harus ditambahkan produk hilang. Yang lainnya tetap. Nanti perbedaannya juga sama, ada perbedaan di saat menghitung ini total harga selesai ya. Biaya produk selesai ditambah biaya produk hilang tuh. Biaya produk selesai ditambah biaya produk hilang. Nah, kalau yang hilang awal proses tidak ada perubahan. Ini ada perubahan. Diketahui, nah ada produk masuk dalam proses 2400, produk selesai 2000, produk dalam proses 300, jadi 2300, sementara masuknya 2400, berarti ada 100 yang hilang. Ada produksi hilang sebanyak 100 kilo. Hilang akhir proses, di sini ada keterangannya akhir proses. Berarti ini dianggap produk selesai. Jadi rumus ekuivalennya gimana? 2000 ya kan ditambah 300 kilo dikali 100% BBB, atau kalau BOP-nya dikali 50% ditambah 100 kilo. Jadi 2000 ditambah 300 ini ditambah 100. Oke, kita lihat perhitungannya di halaman selanjutnya. Nah, 2000 produk jadi
ditambah tingkat penyelesaiannya produk dalam proses, ini produk dalam proses ditambah 100 produk hilang, hasilnya tetap 2400 kan. Nah ini cuman 100-nya hilang. Masa biasa unit ekuivalennya sama 2000 kali tingkat penyelesaiannya dan PDB-nya unit hilang. Ini hasilnya. Jadi produk hilangnya dianggap produk ya jadi, seolah-olah dianggap produk ya jadi. Jadi harga per unit tetap 16, ini tetap, unit ekuivalen tadi berubah ya. Nah, sekarang adalah berapa nilai total produk jadinya? Nah, nilai produk jadinya berarti berapa? 2000 dikali ini ditambah ini kan, nah, sama dengan berapa? Itu yang pertamanya. Kemudian produk hilangnya kita cari lagi. Produk hilangnya 100 ditambah dikali ini ditambah ini ya. Nah, nanti hasilnya produk jadi ditambah produk hilang. Nah, itu total biayanya. Total biayanya baru dibagi unit jadinya dibagi 2000. Jadi unit hilang ini hanya untuk menghitung menambah biaya produk ya jadi. Jadi sekali lagi ini perhitungannya, perbedaannya lagi saat menghitung berapa total biaya per unitnya yang 2000 ini produk jadi. Jadi pertama kita cari produk jadinya dulu, yaitu 2000 ya. 2000 dikali ini ditambah BTK ditambah BOP sama dengan berapa, itu produk ya jadi. Kemudian ditambah 100 yaitu produk hilang dikali BBB ditambah BTK ditambah BOP sama dengan berapa. Nah, kemudian ditambahkan produk jadi ditambah produk hilang, totalnya dibagi dengan produk ya di, itulah harga per unit produk ya jadinya. Ini adalah laporan biaya produksinya. Nah, ini ya perhitungan unit ekuivalennya ya. Nah, ini ada perubahan ditambahkan. Kemudian juga nanti perhitungan total total HPP-nya ya produk jadinya. Nah, ini kalau yang biasa kan biaya produk selesai langsung dibagi unit produk selesai. Kemudian ditambahkan lagi ada biaya produk hilang awal proses. Akhir proses ya. Oke, untuk pertemuan 3 hanya sampai di situ. Sebelumnya tadi di WA Group saya juga sudah membagikan video bagaimana cara menghitungnya di Excel, menggunakan di Excel ya kan. Kalau di Excel kalian gampang, tinggal ganti soalnya kan, itu tinggal kalian ganti nanti langsung jawabannya ketemu karena sudah ada rumus di dalamnya. Oke, bila ada kesulitan silahkan bertanya melalui WA Group, jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya. Bila pun ada tugas mohon dikerjakan, jangan ditunda-tunda, tidak ada alasan apapun, termasuk kerja ya. Kerja adalah merupakan tanggung jawab kalian, resiko yang harus kalian hadapi sebagai tantangan. Jadi jangan pernah dijadikan alasan menghambat kuliah kalian, karena itu sudah pilihan kalian, dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga akan sesuai dengan effort yang kalian keluarkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.